Kayak sekarang lu bayangin gue punya duit 1 juta, terus gue browsing-browsing nih di marketplace, nemu iPhone 1 juta, murah banget. Cuma nih lock iCloud, kira-kira gimana? Worth it atau enggak? Sebenarnya sih gue udah pernah bikin videonya ya, karena ada yang nanya kayak gini nih, iPhone XR 600.000 worth it atau enggak, atau yang kayak gini nih, iPhone 11 1 juta worth it atau enggak, dan semua itu lock iCloud ya. Gue sebenarnya juga di video short itu udah ngejawab worth it atau enggaknya, cuma di sini mungkin gue bakal kupas lebih detail kan. Pertama kita gak usah deh, nggak usah ngomongin duit lah. Sekarang kan masalahnya itu biasanya handphone lock iCloud itu handphone yang gak jelas dapatnya dari mana. Gue sih nggak nuduh, cuma ya mungkin bisa dibilang di atas 80% lah itu handphone yang kepemilikannya itu diperagukan ininya, keabsahannya kan. Bisa dari nemu, bisa dari macam-macam lah. Dengan sini aja sebenarnya apa yang namanya, mungkin nilai moral kita di inilah ya, diuji. Apakah kita mau ngedukung orang-orang yang mengambil hak orang lain secara tidak sah atau enggak. Tapi oke lah, let's say mungkin ada handphone yang memang halal secara semuanya gitu, legal, dan memang dia benar-benar lupa iCloud-nya, kemudian dia flash dia restore, kemudian dia kehilangan akses ke handphone tersebut. Kemudian dijual ke marketplace dan Anda beli. Kira-kira gimana nih? Kita ambil contoh yang iPhone 11 ini aja ya, yang nanya 1 juta worth it atau enggak. Sekarang kita hitung-hitungan, tadi kan udah moral ya, sekarang kita hitung-hitungan secara finansialnya deh. 1 juta buat lock iCloud worth it atau enggak, iPhone 11. Pertama, kalian tentu butuh handphonenya 1 juta tadi, kemudian buat unlocknya kalian butuh $100. Berdasarkan playlist yang gua dapat beberapa bulan yang lalu. Cuma ini sekarang servernya juga lagi off ya. Ini kita berandai-andai misalkan servernya udah bisa lagi $100, atau kira-kira buat kurs sekarang itu hari ini sekitar 17 ribuan, jadi 1.700.000 buat unlock device yang ke lock tadi. Kita sini udah dapat 2.700.000 guys untuk sebuah device yang lock iCloud. Nah dari sini mungkin udah bisa ketebak lah kira-kira worth it atau enggak. Ini belum dengan kekurangan-kekurangan lain dari handphone yang yang bypass. Seperti kalian nggak bisa menggunakan fitur iCloud-nya, kemudian kadang notif delay, tergantung ini ya, tergantung dari bypass-nya. Kemudian juga kalau misalkan terjadi apa-apa ya kita restore ulang, kemudian bypass-nya hilang, kita bypass lagi, dan kalau nggak salah di air removal ini bayar lagi guys. Jadi kalau kalian kehilangan bypass tadi, dulu tuh ada yang bypass tuh nggak usah bayar selama serial numbernya sama. Cuma di air removal kalau nggak salah itu kita tuh bayar lagi. Jadi kalau misalkan sampai suatu hari amit-amit kalian bypass, kemudian kehilangan ini bypassnya, kalian harus bayar lagi segitu lagi, 1.700.000 buat kurs sekarang ya. Tapi anggaplah kalian tuh nggak kehilangan bypassnya dan kalian dapat dengan total 2.700.000. Kira-kira worth it atau enggak? Dan karena tadi itu 1 juta budgetnya untuk lock iCloud, biasanya itu dapat yang 64 GB. 64 GB untuk sebuah iPhone itu benar-benar sangat terbatas, dan kalian tuh butuh iCloud buat nyimpen foto dan video kalian supaya si internal storage-nya itu nggak cepat penuh. Cuma masalahnya dengan handphone bypass itu kita nggak bisa akses iCloud-nya guys. Yang artinya apa ya, penyimpanannya sangat bakal terbatas. Dan seperti kita tahu, salah satu kelebihan iPhone itu kan ada di video recordingnya yang sangat stabil. Tapi dengan storage yang terbatas ya, kita mau simpan video apa? Ini belum kebagi misalkan kalian seorang gamer di mana kalian butuh storage yang lebih gede lagi. Kalian belum install WhatsApp, belum install mungkin Telegram segala macam, itu benar totally nggak worth it menurut gua ya. Karena dengan harga 2.700.000 kalian mungkin bisa dapat Android baru dengan lumayan oke di harga segitu. Atau kalau misalkan kalian maksa pengen iPhone banget, kalian bisa beli XR kayak gini nih. Ini harganya saya beli itu kemarin sekitar 2,5 juta. Emang kita nyarinya agak susah ya buat harga segitu. Tapi kalau kalian sabar, insya Allah bisa lah. Ini iPhone XR 64 GB dengan harga 2.500.000. Menurut gue jauh lebih baik daripada kalian beli iPhone 11. Emang sih seri di atas XR ya. Cuma dengan keadaan lock iCloud tuh menurut gue nggak banget dah. Terus sebenarnya sih ini yang masih saya pertanyakan, apakah misal kita udah bypass nih iCloud-nya, apakah si owner yang sebelumnya itu masih bisa lacak device-nya atau enggak? Kalau misalkan bisa kelacak, ini menjadi permasalahan kedua guys ya.
Apalagi kalau misalkan yang punya itu orang-orang yang berpengaruh, misalkan kalian beli tuh bekasnya mungkin pejabat atau siapa dan kalian dilacak ketemu polisinya, kira-kira gimana? Dan buat kalian yang belum tahu, semakin mahal semakin baru apa namanya iPhone, seri iPhone-nya itu semakin mahal juga biaya bypass-nya guys. Sini gua bacain bentar ya. Ini yang paling mahal ya, terakhir nih. Ini terakhir kemarin Air Mobile masih bisa. Kalau sekarang sih masih ini ya, masih offline. Di iPhone 14 Pro Max itu 215 US dollar. Kira-kira nih kira-kira doang berarti sekitar 3.500.000 sampai 4 juta lah ya buat unlocknya. Dengan harga iPhone 14 Pro Max yang lock iCloud itu kira-kira di harga 4 jutaan lah atau 4 juta setengah gitu. Ditambah tadi 3,5 juta, kita anggaplah 3,5 juta sama 4 juta, 7,5 juta. Dengan konsekuensi yang kayak tadi lah, biaya mungkin lebih mahal, kemudian ada kemungkinan, cuma ini masih belum tahu juga apakah bisa dilacak atau enggak. Kalau misalkan bisa dilacak, nah dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kira-kira nih, menurut kalian masih worth it atau enggak? Oke guys, mungkin segitu aja. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan ataupun sesuatu yang pengen kalian bagikan, langsung aja tuliskan di kolom komentar guys ya. Kalau misalkan saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau misalkan tidak, akan saya cari jawabannya sampai dapat. Hey guys, see you on next video. Bye-bye.